الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا لأجدادنا ولجداتنا لإخواننا لأخواتنا لقرباتنا لمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى أرواح الواقفين هذا المسجد وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ الإمام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Masyarul hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah membahas perkataan, nasihat, ujangan dan arahan dari seorang sahabat Nabi yang sangat istimewa yang bernama Muaz bin Jabal. Beliau memberikan nasihat tentang pentingnya at-ta'lim wa ta'allum, mengajarkan dan belajar ilmu. Di antara pesan-pesan tersebut kita sudah bahas setengahnya dan pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan nasihat tersebut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yusabbihu lahum kullu ratbin wa yabisin. Kata Muaz bin Jabal, orang-orang yang menuntut ilmu itu yusabbihu lahum. Yusabbihu itu artinya bertasbih. Lahum kepada talibul ilmi, kepada orang yang nuntut ilmu. Seperti kita-kita yang hadir ini, yang bertasbih kepada kita siapa? Kullu ratbin. Kullu itu artinya semua, segala. Ratbin itu artinya yang basah. Maka ada satu korma disebut dengan rutob. Rutob itu artinya korma basah. Rutobun jani atau rutoban janiyah. Wa yabisin, yabis itu artinya kering. Jadi makhluk Allah yang basah dan yang kering itu bertasbih kepada orang yang menuntut ilmu. Makna tasbih di sini bukan cuma ucapan subhanallah. Di dalam bahasa Arab, kata tasbih itu artinya dalam bentuk pujian. Maka kalau kita kaitkan di sini, yang dimaksud segala sesuatu yang basah dan kering, makhluk yang tinggal di lautan dan di daratan, mereka itu maksudnya adalah memberikan pujian, dukungan dan doa buat siapa? Buat talibul ilmi, buat orang yang menuntut ilmu. Jadi kita yang hadir ini itu dibanggakan, dipuji
dan didoakan. Oleh siapa? Makhluk-makhluk Allah yang ada di lautan dan ada juga di daratan, baik yang basah maupun yang kering. Begitu istimewanya orang menuntut ilmu sampai apa yang kita lakukan itu dipuji oleh alam semesta. Jadi alam semesta ini bisa seimbang, itu salah satunya adalah kontribusi dari orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa saya mengatakan seimbang? Ini kalau tidak ada orang ibadah, tidak ada orang bertasbih, tidak ada orang menuntut ilmu, ini nggak seimbang. Kalau nggak seimbang, musibah terjadi. Makanya tidak heran Jakarta ini termasuk tempat yang banyak majelis ilmu. Sering nggak kena musibah? Gempa enggak. Sering nggak kena banjiran? Paling yang di pinggir-pinggir itu pun disikat kali. Tapi di tempat-tempat lain coba kita lihat. Di sana sini banyak musibah, nggak seimbang. Tetapi untuk membuat seimbang alam semesta ini adalah dengan menuntut ilmu. Kenapa saya katakan seimbang? Karena alam semesta ini mendukung, alam semesta ini memuji, dan alam semesta ini mendoakan bagi orang yang menuntut ilmu. Kalau alam bersahabat dengan kita, apa yang terjadi? Hidup kita enak. Alam bersahabat dengan kita, hidup kita akan lebih harmonis. Itu makna yang bisa kita pahami dari kalimat wa yusabbihu lahum kullu ratbin wa yabis. Yang berikutnya bagi orang yang nuntut ilmu, kata Mu'adz bin Jabal itu adalah apa? Walahum yastaghfiru hatta hitanul bahri wa hawamuhu. Walahum, bagi mereka, siapa yang menuntut ilmu? Apa yang terjadi bagi yang menuntut ilmu? Yastaghfiru, minta ampun. Kepada siapa? Kepada Allah. Buat siapa? Yang menuntut ilmu. Siapa yang minta ampun? Hatta hitanul bahri wa hawamu. Sampai hitan itu dari kata hud. Hud itu artinya ikan, jamaknya hitan. Ikan-ikan yang ada di lautan fil bahri itu doain kita, minta ampun kepada Allah. Buat siapa? Buat kita ini nih yang menuntut ilmu. Kira-kira ada berapa jumlah ikan di lautan, Pak? Ada berapa? Nggak terhitung. Lebih banyak mereka ketimbang manusia. Anda bayangkan lautan ini lebih luas dari daratan. Makhluk yang ada di lautan itu jenisnya lebih banyak. Ikan aja jenisnya macam-macam. Ada ikan lele, ikan sepat, ikan betok. Ini khusus orang-orang Betawi itu namanya sepat, betok tuh. Ikan betik. Ikan betik, ikan betok, ikan sepat. Di tempat lain nggak ada tuh nama itu. Yang ada ikan sunu tuh, kalau di Sulawesi. Kalau ada orang Sulawesi tahu tuh, ikan sunu itu enak sekali, ikan laut. Dan banyak nama-nama ikan tuh yang kita mungkin aneh nih. Bentuknya seperti apa tapi namanya beda-beda. Anda bayangkan semua ikan yang ada di lautan minta ampun kepada Allah. Buat siapa? Talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena Allah suka orang yang mencari ilmu. Tempatnya orang menuntut ilmu disebut dengan taman surga. Kita kalau disebutkan surga ingin banget kita masuk. Tapi kata Nabi, taman surga di dunia ini adalah majelis ilmu. Maka orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu orang pilihan Allah. Dipilih Allah, enggak semuanya. Ada orang rumahnya dekat dengan masjid, tergerak nggak hatinya? Belum tentu, Pak. Tapi yang datang jauh-jauh dari sana, dari sini, kok bisa? Itu orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah cinta sama dia. Kalau Allah cinta sama dia, maka diarahkan yang baik-baik tuh. Tapi kalau Allah nggak cinta sama dia, diarahkan ke yang negatif-negatif tuh. Makanya majelis-majelis ilmu itu penting untuk disemarakkan, untuk diperbanyak. Supaya apa? Supaya banyak orang berubah karena majelis ilmu menjadi lebih baik.
Wahawamu termasuk binatang-binatang melata itu yang ada di bumi seperti ular. Hawam dari kata hama, kemudian muncul kata hawam. Apa binatang melata? Itu binatang seperti yang ada di daratan itu. Itu semuanya mendoakan kepada orang yang menuntut ilmu. Wasibaul barri, sibah itu jamaknya subuh. Subuh itu artinya binatang buas. Binatang buas apa aja? Harimau, singa, serigala. Yang buas-buas saja doain orang yang nuntut ilmu. Ini bisa Anda bayangkan gimana besarnya keutamaan orang yang menuntut ilmu. Wa an'amuhu, an'am itu dari kata na'am, artinya binatang ternak. Maka ada satu surat namanya surat Al-An'am, surat tentang binatang ternak. Apa binatang ternak? Dari yang kecil dulu. Ayam, bebek, apa lagi? Soang, dan seterusnya sampai yang besar tuh apa? Unta. Semuanya mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Ini luar biasanya tuh. Kalau kita simpulkan, semua makhluk yang ada di muka bumi ini mendoakan, memuji kepada orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Makhluk di daratan, makhluk di lautan, yang basah dan yang kering, itu kalau kita simpulkan alam semesta itu mendoakan orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Li'annal ilma hayatul qulubi. Alasannya karena ilmu itu adalah hayatul qulub. Apa itu hayatul qulub? Hayatul qulub itu artinya ilmu merupakan yang bisa menghidupkan hati. Ilmu hati ini, Pak, ini menggerakkan kita. Idza saluhal jasadu kullu. Kalau dia bagus, maka semua yang keluar dari anggota badan kita itu pasti bagus. Hati. Wa idza fasadat, kalau hati itu rusak, fasadal jasadu kullu, maka semua yang keluar dari anggota badan kita, pikiran kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita pasti negatif, Pak. Kalau hatinya bermasalah. Itu yang disebut dengan penyakit hati. Kalau penyakit hati ini disembuhkan, maka hati jadi bersih. Kalau hati jadi bersih seperti cermin. Bapak lihat cermin. Kalau cermin itu bersih, bisa nggak ngaca? Bisa, bersih. Kenapa bisa ngaca di cermin yang bersih? Menurut ilmu fisika, karena ada cahaya. Cermin menerima pantulan cahaya kita, lalu dipantulkan lagi, kelihatan wajah kita. Kalau kita ibaratkan orang yang hatinya bersih, bisa menerima kebaikan dan memantulkan kebaikan kepada orang lain, itu hatinya bersih. Tapi kalau hatinya penuh dengan penyakit sombong, hasad, diajakin ngaji itu dia lebih galak dari kita. Aneh ente ajakin, sampai begitu. Ente baru bau kencur udah ngajakin aneh, macam-macam. Anak kemarin aja baru ngajakin kita, tuh begitu. Pokoknya banyak alasan, dan itu alasan yang dibuat buat kenapa? Karena hatinya bermasalah. Tidak bisa memantulkan kebaikan. Jangankan memantulkan kebaikan, nerima kebaikan aja susah. Nah, itu harus diobati. Gimana cara ngobatinya? Ente harus belajar ilmu. Cara ngobatin penyakit hasad, cara mengobati penyakit sombong, cara ngobati penyakit dengki, rakus terhadap dunia. Itu ada ilmunya. Maka kata Mu'adz bin Jabal, di annal ilma hayatul qulub minal ama. Karena ilmu itu yang menghidupkan hati dari kebutaan. Hati bisa buta enggak? Bisa, Pak. Kalau Bapak melakukan perbuatan maksiat setiap saat, maka di situ ada titik-titik noda yang menodai hati, menghitamkan hati. Kalau dia tidak dihapus dengan istighfar, kalau dia dosa kecil, dia akan melebar. Kalau dosa besar, dengan taubat. Kalau dia melebar, itu hati
dia akan tertutup dengan hitam. Kalau sudah tertutup dengan hitam, bisa nggak cahaya masuk? Nggak bisa, Pak. Itu yang disebut dengan khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup tuh. Kalau Allah tutup hatinya, pendengarannya ketutup juga. Wa ala sam'ihim, matanya tertutup. Wa ala absarihim gishawa. Kenapa? Orang ngomong keluar lagi, hatinya udah nolak. Orang dia ngelihat sesuatu yang terjadi depan dia, nggak ada empati itu, nggak tergerak hatinya. Kalau ada orang kecelakaan, dia jalan aja, nggak dibantu. Kalau ada orang kesandung batu, dia ketawa, Pak. Ada nggak gitu? Jalan orang kesandung, dia diketawain, Pak. Bukan ditolongin. Orang kena musibah kok diketawain. Kenapa? Li'anna fi qulubihim gishawa. Karena dalam hati mereka ada penutup tuh. Dan itu bisa tertutup kalau perbuatan maksiat dilakukan terus-menerus dan enggak istighfar. Kalau perbuatan maksiat itu dosa kecil, hapus dengan istighfar, hapus dengan al-hasanat, perbuatan baik. Apa tuh perbuatan baik? Tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Maka setiap sholat 5 waktu kita diajarkan oleh Rasulullah baca tasbih berapa kali? 33. Habis baca tasbih baca apa lagi? Tahmid 33. Habis itu takbir. Itu maksudnya supaya dosa-dosa ente yang kecil-kecil itu dihapus Allah. Makanya dijadikan rutinan bacaan zikir setelah sholat 5 waktu. Wa nurul absari minad dulam atau minad dulmi atau minad dulam. Di sini dulam artinya. Apa itu? Nur, cahaya. Absar itu mata, penglihatan. Dari apa? Minad dulam, dari kegelapan. Kenapa? Karena ilmu itu nur, cahaya. Apa fungsi cahaya, Pak? Menerangi orang. Apa fungsi cahaya? Kasih jalan orang tuh. Anda kalau jalan tempat gelap nggak ada cahayanya, bisa mentok-mentok nggak tuh? Kesana kemari bisa masuk ke dalam. Kenapa? Karena nggak ada cahaya, nggak kelihatan jalan. Maka fungsi cahaya itu adalah menerangi Anda, menerangi jalan Anda. Ilmu menerangi jalan Anda. Kalau Anda nggak punya ilmu, pasti kehidupan Anda akan berantakan. Apalagi nggak punya ilmu akhirat, nggak punya ilmu agama, tambah berantakan. Apa? Nggak tahu mana yang baik, mana yang benar, nggak tahu mana yang halal, mana yang haram. Semuanya seradak seruduk aja. Semuanya dihantam tuh. Muncul kalimat yang haram aja susah, apalagi yang halal tuh. Muncul tuh. Padahal itu nggak boleh muncul dari kalimat kita. Kenapa? Yang namanya haram tetap nggak boleh diambil, harus dihindari. Yang dikejar yang halal. Maka dengan ilmu itu kita tahu tuh mana yang halal, mana yang haram, mana yang syirik, mana yang tidak syirik perbuatan, mana yang baik, mana yang buruk. Maka ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Dan cahaya itu kata Imam Syafi'i la yuhda lil asi, tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Kenapa? Maksiat itu menutupi. Ilmu nggak bisa masuk kalau tertutup. Maka untuk bisa ilmu masuk, bersihkan tuh apa? Hati Anda bersihkan, pikiran Anda bersihkan, baru dia masuk. Tapi kalau pikiran masih kotor, hati masih kotor, nggak mungkin masuk. Kenapa? Tertutup. Karena maksiat-maksiat itu menutupi. Maka para ulama dulu tuh luar biasa, Pak. Mereka bukan cuma sekedar tahu ilmu, tapi akhlaknya juga luar biasa. Kenapa? Mudah masuk kepada pikiran mereka. Imam Syafi'i, kalau tidak salah umur 14 tahun, itu sudah hafal kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i umur muda itu sudah jadi mufti di Mekah. Mufti itu artinya memberikan fatwa. 14 tahun, Pak. Bapak 14 tahun masih main gundu. Itu Imam Syafi'i sudah jadi mufti. Saking hebatnya dia. Mau belajar Imam Malik, sebelum belajar dia pinjam kitab Muwatta, dia hafal. Bapak tahu isinya berapa hadis kitab Muwatta? Itu sampai ribuan hadis. Dan ada ribuan pendapat para sahabat.
Jadi bukan cuma hadis, tapi aqwalus sahabat wa tabi'in itu ada di situ. Dia hafal. Setelah dia ke Madinah, dia bertemu Imam Malik, lalu kemudian membaca kitab itu terhadap Imam Malik, dan dia udah hafal semua. Imam Malik kagum dengan kekuatan hafalan Imam Syafi'i. Maka antara Imam Malik dan Imam Syafi'i itu, mereka ini meskipun guru dan murid, tapi berbeda pendapat di dalam banyak fikih. Maka muncullah mazhab Syafi'i, mazhab Maliki itu. Dan perbedaan pendapat itu banyak antara mazhab Syafi'i dan Maliki. Contoh, saya beri contoh. Mazhab Syafi'i mengatakan mengangkat tangan sunnah dalam sholat. Mazhab Maliki makruh. Mazhab Syafi'i mengangkat tangan dalam sholat lalu meletakkan tangan kiri di atas pusat, tangan kanan memegang tangan kiri, sunnah. Mazhab Maliki makruh. Mazhab Maliki mengatakan Fatihah tanpa bismillah. Mazhab Syafi'i pakai bismillah. Mazhab Maliki memakruhkan baca doa iftitah. Mazhab Syafi'i mensunnahkan. Banyak perbedaannya, Pak. Padahal guru dan murid. Maka antara guru dan murid boleh berbeda pendapat, jangan dilebar-lebarin. Ente nggak patuh sama guru, nggak begitu, Pak. Nggak patuh itu kalau kita menghina guru, tapi berbeda pendapat biasa. Imam Syafi'i muridnya Imam Ahmad bin Hambal, beda pendapat Imam Ahmad bin Hambal dengan Syafi'i, biasa aja tuh. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal nggak pernah lepas mendoakan Imam Syafi'i dalam setiap sholatnya. Itu hebatnya ulama-ulama kita. Kalau saya ceritakan habis waktunya tuh tentang bagaimana perbedaan pendapat, perdebatan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kapan-kapan kalau ada waktu kita bisa jelaskan. Kita lanjutkan. Wa quwwatul abdani, mana itu? Wa quwwatul bukan ya? Was sama yang mana ya? Wa quwwatul abdani min ad-dha'fi. Quwwah itu artinya kuat. Kata kuat diambil dari bahasa Arab, quwwah. Kuat apa? Al-abdan, jamak dari badan. Nah, kata badan pun diambil dari bahasa Arab. Berarti bahasa Indonesia miskin atau kaya? Miskin. Termasuk orang-orangnya. Miskin juga. Kalau bahasa Arab kaya banget tuh. Karena itu maka kita ngambil dari bahasa Arab. Hampir sebagian besar. Kuat dari bahasa Arab, badan dari bahasa Arab. Itu baru dua contoh. Wa quwwatul abdani min ad-dhafi, badan menjadi kuat dari apa? Dari lemah. Artinya apa? Anda dengan ilmu pengetahuan itu bisa menghilangkan dari sesuatu yang bisa melemahkan badan. Itu yang dimaksud dari wa quwwatul abdani minad dhafi. Kita lanjutkan. Ya belughu bihil abdu, ya belughu itu artinya sampai, bihi bil ilmi, dengan ilmu. Sampai, siapa yang sampai? Al abdu fa'il, seorang hamba. Sampai kemana? Manazil al abrari, manazil dari kata manzil, kedudukan. Kata manzil bisa artinya rumah, tapi ini manzilah, kedudukan. Jamaknya manazil. Kedudukan siapa? Al-abrar, orang-orang yang baik. Barrun, jamaknya abrar. Dengan ilmu seorang hamba bisa mencapai tingkatan orang-orang yang baik. Al-abrar. Wad darajatil ula, dan bisa mencapai darajat, tingkatan. Kata derajat itu diambil dari kata darajat. Berarti bahasa Indonesia minjem lagi, Pak. Derajat. Wad darajatil ula, derajat yang tinggi. Dan ini logis. Anda kalau punya ilmu, Anda bisa menjadi orang baik. Anda punya ilmu, Anda bisa mencapai posisi-posisi yang penting. Apa? Anda jadi dokter. Kan posisi penting tuh. Kalau jadi dokter, kira-kira banyak duitnya nggak? Banyak duitnya. Jadi insinyur,
Baru bangun desain aja udah setengah mati. Sudah berapa yang dia dapat itu? Baru membuat desain bisa dapat jutaan sampai puluhan juta. Itu artinya apa? Dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia, baru di dunia itu ilmu dunia. Tapi kalau ilmu agama, ilmu akhirat, dia akan mendapatkan posisi yang tinggi, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan itu bisa dicapai dengan ilmu. Kalau nggak punya ilmu, gimana ente mau jadi orang baik? Gimana ente bisa mencapai maqam wali min auliyaillah? Harus dengan ilmu. Nanti pembahasan seperti ini akan dibahas oleh Imam Al-Ghazali pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Ini baru muqaddimah. Muqaddimahnya aja udah berapa pertemuan kita nggak selesai-selesai terkait dengan persoalan pentingnya ilmu. Nah, dijelaskan lagi oleh Mu'adz bin Jabal, at-tafakkuru fihi yu'dalu bisya. At-tafakkur fihi, Anda memikirkan ilmu, baru mikirin Pak. Ada satu kasus tentang persoalan fikih, dipikirkan gimana solusinya nih. Kata Mu'adz bin Jabal, fihi yu'dalu bisyam. Yu'dalu itu disamakan dengan berpuasa. Mana yang lebih utama? Bisa jadi menuntut ilmu lebih utama dari puasa, karena Anda nggak mungkin bisa puasa dengan benar tanpa adanya ilmu. Wa mudarasatuhu bil qiyam. Mengkaji ilmu itu disamakan dengan Anda sholat malam, sholat tahajud, itu disamakan. Makanya pernah Imam Syafi'i rahimahullah pernah menginap di rumah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad sering cerita kepada putrinya tentang hebatnya Imam Syafi'i, gurunya. Selain ilmunya hebat, ibadahnya juga hebat. Ketika dia perhatikan, ternyata Imam Syafi'i ketika bangun malam sholat itu enggak seperti kebanyakan orang yang ibadahnya sampai rajin itu. Ketika diperhatikan oleh anaknya, lalu anaknya bilang, Pak, Bapak bilang dia orang hebat, ibadahnya hebat. Saya perhatikan malam cuma sholat 2 rakaat, itu dia tidur kembali itu. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Dia pantas tidur kembali. Kenapa? Satu malam dia pikirkan persoalan ilmu. Dia pikirin tuh tentang gimana kalau misalnya gini, kalau kasusnya begini, solusinya gini. Kalau kasusnya B, jawabannya C. Kalau kasusnya C, jawabannya D. Itu dipikirkan. Itu namanya fikih hipotetis, belum terjadi udah diberikan jawaban. Tidurnya Imam Syafi'i karena membahas ilmu itu lebih penting daripada sholat sunnah. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Maka benar apa yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal, memikirkan ilmu sama dengan puasa. Memikirkan ilmu dan mengkaji ilmu sama dengan sholat malam. Sementara sholat malam ini penting. Wa bihi yuta'allahu wa bihi yu'badu wa bihi yuwahadu wa bihi yutawarrahu wa bihi tusalul arham. Kata Mu'adz bin Jabal, dengan ilmu Allah ditaati, dengan ilmu Allah disembah, dengan ilmu Allah ditauhidkan. Artinya apa? Anda nggak bisa ibadah kepada Allah kalau Anda nggak ngerti ilmu sholat. Anda nggak bisa ibadah kepada Allah kalau Anda nggak ngerti ilmu puasa. Anda nggak bisa ibadah kepada Allah kalau Anda nggak ngerti ilmu zakat. Maka fikih menjadi penting. Maka ilmu yang penting itu adalah ilmu fikih. Thuluthul ilm, sepertiga ilmu itu ilmu fikih. Pelajari itu. Karena di situ menjadi wasilah Allah disembah. Menjadi wasilah Allah ditauhidkan. Bagaimana Anda mau tauhidkan Allah kalau nggak ngerti ilmu tauhid? Maksudnya gitu. Ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi pertama kali yang harus diajarkan kepada orang lain, kepada kita, anak-anak kita, itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah tingkat dasar, mengenal Allah tingkat tinggi. Bedakan. Kalau mengenal Allah tingkat dasar, ajarkan itu sifat 20. Apa sifat 20? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi. Dijadikan lagu biar gampang. Ajarkan tuh Allah itu wujud, jelaskan. Biar anak-anak ngerti tentang Allah.
Ajarkan af'alullah, sifat-sifat Allah. Ada berapa sifat Allah? Hah? Kalau sifat Allah berarti af'alullah, perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu namanya asma'ullah. Ada berapa asma'ul husna? 99. Tapi di dalam Al-Quran lebih dari itu. Kasih tahu tuh Allah punya sifat ini. Itu ma'rifatullah tingkat dasar. Tapi kalau ma'rifatullah tingkat tinggi, itu artinya Anda kenal Allah seakan-akan Allah kenal. Seakan-akan Anda ibadah langsung melihat kepada Allah. Itu disebut dengan ihsan. Apa itu ihsan? Anta abudallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau lihat Allah. Engkau berdialog dengan Allah. Engkau berkomunikasi dengan Allah. Allah ada di hadapan Anda seakan-akan. Kalau engkau tidak lihat Allah, Allah yang lihat kepada engkau. Itu disebut dengan muhasabah dan muraqabah. Nah, dengan itu jadi ma'rifatullah. Kalau orang sudah ma'rifatullah, hidupnya aman. Enggak akan mungkin terjerembab ke dalam perbuatan maksiat. Kenapa? Dia merasa Allah selalu ngawasi dia kemanapun dia berada. Allah ada bersama dia. Maka Nabi Musa ketika diragukan oleh Bani Israel, apa kata Nabi Musa? Allahu ma'ana. Allah bersama kita, enggak usah khawatir. Kemudian Nabi Muhammad ketika ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, apa dia bilang? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Allah selalu bersama kita, enggak usah khawatir. Nah, kalau orang sudah sampai tingkatan begini, Pak, ma'rifatullah, hidup ini enak aja. Anda enggak usah khawatir dengan apapun yang terjadi. Kenapa? Karena selalu merasa Allah akan membantu dia. Allah bersama dia. Ini yang disebut dengan ma'rifatullah. Kalau sudah sampai tingkatan ma'rifatullah, kenal kepada Allah dengan tingkatan yang tinggi, hidup Anda udah aman itu. Kalau Anda bekerja bukan buat Anda, tapi buat orang lain, itu nama wali. Wali min awliyaillah. Wa bihi yutawarra'u, dengan ilmu Anda bisa terjaga. Maka muncul kata wara, terjaga itu dari yang haram. Anda enggak mungkin melakukan yang haram. Kenapa? Anda tahu halal haram, Anda tahu ini haram, ini halal. Yang haram harus dijauhi, tidak boleh diambil, yang halal yang diambil. Kenapa? Dia tahu pengaruh yang haram terhadap akhlaknya, dia tahu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah beliau sewaktu diberikan satu gelas air susu, Pak. Abu Bakar nggak tanya ini susu dari mana, langsung dia minum. Yang kasih pembantunya. Setelah dia minum tuh, ditanya, min aina hasalta hadzal laban? Di mana kau peroleh susu ini? Sudah diminum. Lalu kata pembantunya, kebetulan dulu sebelum Islam dia pernah punya profesi itu ngeramal. Meramal dalam Islam nggak boleh, haram. Dia bilang, ya majikanku Abu Bakar, saya dapat susu ini dari hasil hadiah meramal. Ketika dia mendengar bahwa susu itu dari hasil ramalan dan dia nggak tahu itu perbuatan dosa dan sesuatu yang muncul dari yang haram, maka itu haram juga. Ma yu'addi ilal haram fa huwa haram. Itu Abu Bakar masukkan jarinya ke mulutnya, Pak. Langsung ke tenggorokannya, dia keluarin tuh susu yang sudah ada dalam perutnya sampai keluar. Ketika dia mengeluarkan susu itu, seakan-akan Abu Bakar sedang mengalami sakaratul maut. Kenapa? Karena susahnya ngeluarin sampai mukanya merah-merah. Kenapa Abu Bakar melakukan itu? Karena Abu Bakar tahu bahwa makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuhnya itu akan memberikan perilaku yang enggak bagus. Perilaku yang enggak bagus akan mengantarkan ke neraka. Karena Abu Bakar tahu Nabi pernah mengatakan kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, api neraka yang paling pantas melahap. Berarti orang itu ada di mana? Neraka. Kenapa bisa di neraka? Perbuatan makan uang haram. Karena makan uang haram di perbuatan dia berada di neraka, berarti perbuatannya baik atau buruk? Buruk atau baik, Pak? Pasti buruk dong.
Berarti ada hubungan antara makanan yang dimakan dengan perilaku. Abu Bakar tahu, makanya kita dilarang Allah kalau makan makanan yang halal. Jangan makan yang haram. Bukan cuma halal, tapi harus thayyib. Yang 3 lebaran gak pulang-pulang tuh, itu bang thayyib tuh. Halalan, thayyiban. Jadi 2 tuh. Itu ajaran Islam tuh. Itu luar biasa. Nah, kita lanjutin. Wa bihi tusalul arham. Dengan ilmu silaturahmi akan disambung. Karena kalau orang ngerti manfaat dari silaturahmi, pasti dia akan berbanyak silaturahmi. Dia akan kurangi permusuhan. Dia akan kurangi membenci orang lain. Karena membenci orang lain itu adalah salah satu perangkap setan, Pak. Kenapa? Dia tahu manfaat silaturahmi. Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin yubsata fi rizqihi, diperluas rizkinya, wa yunsa'alahu fi athari, diperpanjang umurnya, falyasil rahimahu, maka sambung tali silaturahmi. 2 tuh kalau kita ingin kalau kita ingin umur panjang, rizki luas, apa resep dari Nabi? Silaturahmi. Dengan ilmu kita tahu itu hadis itu, kita akan bisa menyambung tali silaturahmi. Kita nggak akan pernah bermusuhan dengan orang. Wa huwal imamu wal amalu tabi'u. Kata Mu'adz bin Jabal, ilmu itu jadi imam. Imam ada di mana? Di depan. Ini imam yang selalu jadi makmum ini nih. Namanya imam. Tapi nggak pernah jadi imam. Selalu jadi apa? Jadi makmum terus. Ilmu itu jadi imam. Kalau imam di depan, berarti ada pengikutnya enggak? Ada. Siapa? Wal amal tabi'uhu. Sementara amal itu ngikutin dia. Yulhimuhu as-su'ada'u wa yuharrimuhu al-ashqiya'u. Yang diberikan ilham oleh Allah ilmu itu siapa? As-su'ada, orang yang bahagia dunia dan akhirat. Wa yuharrimuhu atau wa yahrumuhu, tapi terhalang dari ilmu siapa? Al-ashqiya, orang yang celaka. Maka ketika orang diberikan ilmu, maka dialah orang yang paling bahagia. Dan orang-orang yang ditunjukkan jalan kepada ilmu, dia adalah orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutin ya. Masih ada waktu kan? Jam 7 lewat berapa sih Isya? 8:09. Masih ada waktu nih. Biar kita selesaikan satu paragraf lagi, supaya ada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita bahas tentang mana ilmu yang baik, mana ilmu yang tercela, sebelum kita masuk pada pembahasan-pembahasan dari Imam Al-Ghazali. Wa amma, adapun min haitsul aqli, dari sudut pandang akal, falaisa takhfa, maka jelas. Laisa itu tidak, takhfa sembunyi. Maksudnya apa? Jelas. Tidak tersembunyi berarti jelas. Apa yang jelas dan tidak tersembunyi? Fadilatul ilmi, keutamaan ilmu. Sebelumnya kita bahas dari segi wahyu, naqlut. Naqlut itu artinya riwayat dari Quran, hadis, dan perkataan para sahabat-sahabat Nabi. Itu dibahas tuh kemarin. Yang sekarang dibahas adalah gimana dari sudut pandang akal tentang keutamaan ilmu. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, "Izbihi al-wusulu ila Allah Ta'ala wa ila qurbihi wa jiwarihi." Kata Imam Al-Ghazali, "Iz," karena, bihi, dengan ilmu. Gimana tuh dengan ilmu? Dengan ilmu itu Anda bisa al-wusulu ila Allah. Anda bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa ila qurbihi wa jiwari, Anda bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam
ilmu tasawuf itu, ilmu itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Kita hadir sini bukan menjadikan ilmu sebagai tujuan, tapi ilmu itu sebagai apa? Pakai alat. Bukan tujuan, alat. Alat apa? Untuk mencapai ma'rifatullah. Itu dalam ilmu tasawuf. Jadi Anda belajar ilmu bukan untuk ilmu tujuannya, tapi untuk bisa mengenal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda sudah dekat dan kenal Allah, maka Anda jadi orang paling beruntung. Untuk bisa dekat mengenal Allah, Anda perlu ilmu. Ilmu apa? Tazkiyatun nafs. Ilmu menyucikan jiwa. Ilmu membersihkan hati. Kenapa? Kata Nabi, kalau hati bersih, maka semua pasti bersih. Kalau hati itu kotor, maka yang keluar maksiat, kezaliman, kemunafikan. Maka yang perlu dibersihkan itu adalah hati. Dengan apa? Anda belajarlah ilmu tasawuf. Ini yang kemudian membuat Imam Al-Ghazali dia ubah orientasi hidupnya. Dan dia nulis kitab Ihya Ulumuddin gara-gara ini. Jadi Imam Al-Ghazali ini orang pintar, Pak. Ilmu apa aja dia bisa. Bahkan gurunya Imam Al-Juwaini pernah bilang sama Imam Al-Ghazali, "Kamu ini sudah nguburin saya padahal saya belum mati." Ngerti nggak maksudnya? Karena ketinggian ilmu Al-Ghazali, popularitas gurunya kalah sama muridnya. Karena kehebatan Al-Ghazali. Kenapa? Al-Ghazali itu punya ilmu apa aja dia bisa. Maka disebut dengan ulama ensiklopedis. Ulama ensiklopedis itu adalah dia serba bisa. Dan dia karena ilmunya hebat, dia tahu fikih, filsafat, logika, teologi, dia bisa semua itu. Usul fikih dia kuasai itu, maka disebut dengan hujjatul Islam. Orang yang jadi sandaran dalam berargumentasi tentang Islam. Itu Imam Ghazali. Pada dinasti setelah Abbasiyah, pada kekuasaan An-Nizamiyah. Maka ada namanya Madrasah An-Nizamiyah, Universitas An-Nizamiyah. Imam Al-Ghazali itu jadi pengajarnya. Saking masuknya banyak orang datang belajar sama dia karena ilmunya tinggi. Tetapi dia nuntut ilmu bukan mencari Allah. Apa yang dicari? Dunia. Pertama apa? Jabatan, popularitas, keuangan. Itu yang dicari. Sehingga ketika dia ngajar, gelisah dia. Hatinya gelisah sampai dia merasa ilmunya ini tidak membuat dia merasa lebih tenang hidupnya. Dia merasa tidak mengenal Allah. Itu Imam Ghazali. Nah, satu ketika dalam kegelisahan dia mimpi, dia ditegur dalam mimpinya. Ente ngajar ilmu itu untuk riya, popularitas, mau cari populer supaya orang kenal dia itu. Makanya jadi guru, Pak, jadi murid jangan nyari popularitas. Ngajar aja. Anda belajar aja. Untuk apa? Ngikutin apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Jadi nggak usah nyari murid sebanyak mungkin, nggak usah. Berapapun ajar aja. Dia mau 1, dia mau 2, 3. Yang penting kita ngajarin ikhlas karena Allah, bukan nyari popularitas. Kalau nyari popularitas capek. Kalau nyari murid capek nggak? Capek, Pak. Kita cari kesana kemari, capek tuh. Biarin aja, luar ngajar aja. Tugas kita hanya mengajar. Ketika dia ditegur dalam mimpinya Al-Ghazali, langsung dia bangun, keringetan dia. Kenapa? Selama ini dia belajar ilmu tujuannya itu nyari popularitas dunia. Akhirnya di Syria, di Damaskus itu dia di menara Masjid Umayyah. Di Syria itu ada namanya Masjid Umayyah. Dia mendiri menepi, dia hidup sendiri, setiap malam dia bangun tahajud, dia ngerenung. Lalu dia bilang, ilmu tanpa amal adalah pohon tanpa buah. Ilmu tanpa tazkiyatun nafs adalah lentera tanpa cahaya. Jadi ilmu tanpa menyucikan hati, membersihkan hati, seperti lentera, Pak, lilin, gak ada cahayanya. Menerangi gak? Gak bisa menerangi. Nah, dari situlah kemudian
dia mengalihkan hidupnya dari orientasi dunia menjadi orientasi akhirat. Dia tulislah kitab namanya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama itu. Maka Imam Al-Ghazali meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Dari filsafat, teologi semua dikuasai, itu popularitas, dia suka berdebat, suka menghantam sana, suka menghantam sini. Akhirnya dia menjadi orang yang hidupnya adalah untuk memperkuat ma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kitab Ihya Ulumuddin ini dipuji oleh hampir sebagian besar ulama dan kita perlu kajinya. Tapi Ihya Ulumuddin terlalu tebal, Pak. Kita ambil yang apa? Mukhtasarnya. Mukhtasarnya aja kita baca udah berak-berak kita. Apalagi baca Ihya Ulumuddinnya, tebal sampai 4 jilid. Dan saya punya juga syarah kitab Ihya Ulumuddin. Namanya Ithafus Sada Al-Muttaqin, itu sampai 30 jilid. Dan itu bagus. Kenapa? Karena menjelaskan Ihya Ulumuddin. Kalau ini diperpendek nih, hadis tentang ilmu tuh banyak tuh, tapi diambil cuma sekitar 4 atau 5 hadis yang mewakili. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa mengubah kita, motivasi hidup kita dari dulu yang orientasi dunia kita ubah orientasi akhirat. Kalau dulu mungkin menuntut ilmu tujuannya untuk ilmu, kita ubah menuntut ilmu tujuannya untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.